Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kenalkan, saya Aida Asnanda Alifah dengan NIM 105255684 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan dari jurusan Kimia. Di sini saya akan menyampaikan kepada semua mengenai Handbook Rekrutmen Tutor Asrama ITB 2026-2027 sebagai pengganti tes tulis saya yang berisi sejarah, nilai-nilai asrama, kepemimpinan, program kerja tutor, serta peraturan tutor asrama ITB, serta saya juga akan memaparkan jawaban atas studi kasus yang diberikan. Sejarah ITB. Asrama ITB berawal dari upaya penyediaan sarana dan sistem operasional yang mendukung kehidupan mahasiswa di asrama, tidak hanya sebagai tempat tinggal namun juga sebagai wadah pengembangan karakter dan akademik mahasiswa. Langkah pertama yang dilakukan oleh ITB untuk menyusun sistem asrama yang terstruktur ialah dengan mendirikan satuan tugas atau satgas pada tahun 2012 yang bertugas untuk mengelola sarana dan prasarana serta pengelola asrama. Kemudian terbentuknya UPT atau Unit Pengelola Teknis pada tahun 2014 yang bertanggung jawab atas pengelolaan asrama secara menyeluruh. UPT tersebut berkembang seiring dengan kebutuhan mahasiswa dan terjadi restrukturisasi pada tahun 2020. Berdasarkan keputusan Rektor pada tanggal 31 Januari 2020, pengelolaan asrama terbagi menjadi dua, yakni sarana dan prasarana serta wadah pembinaan, di mana berdasarkan keputusan tersebut, pembinaan asrama ITB berada dikoordinasi oleh Direktorat Kemahasiswaan ITB. Lokasi-lokasi asrama ITB. Untuk lokasi asrama ITB sendiri terbagi menjadi ke beberapa lokasi berdasarkan tempat atau lokasi kampus. Yang pertama ada asrama ITB Jatinangor yang terletak di dalam kampus ITB Jatinangor. Yang kedua ada asrama Kidang Pananjung yang terletak di Jalan Jasa Lama, asrama internasional yang juga terletak di Jalan Jasa Lama, asrama Kanayakan yang terletak di Jalan Kanayakan Bawah, asrama Sangkuriang yang terletak di Jalan Sangkuriang Dalam, serta asrama Cirebon yang terletak di Jalan Banturi, Ancapinangun. Selanjutnya, nilai-nilai asrama terbagi menjadi dua, yakni yang pertama ada budaya asrama. Asrama ITB merupakan wadah pembinaan serta pembiasaan diri bagi para mahasiswa yang mengusung nilai living and learning community seperti kerja bakti, musyawarah, kerjasama, pemilah sampah, disiplin waktu, hemat, dan konservasi air. Yang kedua ada asrama dalam hikmah, merupakan manifesti nilai-nilai moral atau kode etik bagi sebagai pedoman hidup seluruh sivitas asrama ITB, seperti melakukan kebaikan sekecil apapun di lingkungan asrama ITB, Indonesia maupun alam semesta, respect terhadap orang tua, respect terhadap pimpinan asrama, serta respect terhadap pimpinan ITB. Lalu untuk kepenghunian terdiri dari hak-hak sivitas asrama ITB seperti menerima fasilitas dengan baik. Lalu ada kewajiban sivitas asrama ITB seperti mematuhi peraturan yang ada serta adanya program terpusat seperti mentoring. Untuk tutor sendiri terbagi menjadi dua wilayah atau dua bagian, yakni tutor untuk asrama pembinaan dan asrama pembiasaan. Asrama pembinaan adalah tutor untuk asrama yang berada di Jatinangor, sedangkan pembiasaan adalah tutor asrama untuk asrama yang berada di Ganesha dan Cirebon. Beberapa jabatan yang ada di asrama pembiasaan yakni ada tutor koordinasi yang juga berkoordinasi dengan tutor koordinasi asrama multikampus, ada sekretaris jenderal yang juga berkoordinasi dengan sekretaris jenderal asrama multikampus lain, ada juga sekretaris bendahara yang mengelola keuangan serta pengelolaan administrasi asrama, ada juga kepala pembinaan bidang yang berfungsi untuk mengelola program
program kerja tutor, ada juga wakil pembinaan bidang sub-bidang K2L, wakil kepala bidang pembinaan sub-bidang PJ Minat dan Bakat, PJ Minat dan Bakat, PJ K2L, PJ Desain dan Konten, PJ Media dan Relasi, PJ Relasi dan Kominfo, PSDA, serta SDA. Untuk komitmen yang dilakukan tutor dapat ditulis di suatu surat yang menyatakan bahwa tutor dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dapat menjadi teladan bagi penghuni asrama, serta dapat mematuhi berkas-berkas yang berlaku. Untuk kewajiban dan ketentuan umum, tutor harus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan masing-masing bidangnya, serta mengikuti program terpusat dan program pusat dan program yang ada di asrama. Apabila tutor melanggar, maka tutor akan diberikan sanksi atau poin pengurangan sesuai mekanisme sanksi yang ada. Selanjutnya saya akan menjawab studi kasus. Yang pertama, apabila ada kegiatan asrama dengan kegiatan akademik yang bertabrakan, maka apa yang akan saya lakukan? Saya akan membuat skala prioritas. Pembuatan skala prioritas di sini bukan berarti pilihan kedua tidak penting atau disepelekan, namun tentu saja kedua hal tersebut memiliki urgen yang berbeda. Misalnya saja ketika tanggung jawab saya sebagai tutor adalah penanggung jawab di mana saat kegiatan saya akan memaparkan evaluasi terkait kerja-kerja saya, sedangkan di kegiatan non akademik saya hanya latihan kreasi seni, maka tentu saja saya akan memilih untuk menghadiri kegiatan tutor asrama karena tanggung jawab saya di sana lebih besar. Bila ada waktu, maka saya akan menyusul kepada kegiatan akademik. Kemudian yang kedua, apa yang akan saya lakukan jika penghuni asrama tidak turut hadir pada kegiatan yang diadakan? Apa yang akan saya lakukan untuk mengajak mereka? Saya akan menyampaikan afirmasi positif untuk membentuk pola pikir yang positif juga. Saya akan mengajak dengan excited. Saya akan memberikan informasi dan manfaat ketika misalnya mereka mendatangi kegiatan asrama tersebut. Misalnya saja dengan kayak, guys, ada MBG lah, atau saya bisa menyebutkan manfaat seperti kalian dapat tips and trick untuk survive di ITB kalau kalian mendengarkan talk show di kegiatan yang ada di asrama. Seperti itu. Memang hal-hal tersebut hanya bisa saja terdengar seperti untuk memenuhi ruangan saja. Namun menurut saya hal tersebut adalah langkah awal yang benar untuk penghuni asrama dapat merasakan manfaat dari kegiatan asrama yang ada. Kemudian yang ketiga, evaluasi saya terhadap kegiatan asrama yang ada. Evaluasi saya dapat merasakan manfaat-manfaat dari adanya kegiatan seperti kerja bakti, apel pagi ataupun senam. Kegiatan kerja bakti dapat membuat halaman depan saya menjadi lebih bersih karena kebetulan suka ada kucing yang memberantakan sampah-sampah penghuni lain sehingga berceceran, dan dengan adanya kerja bakti saya dapat membersihkan halaman depan saya. Kemudian dengan adanya apel senam pagi saya dapat merasakan manfaat atau menyehatkan tubuh saya karena saya merasa olahraga itu sangat lelah ketika sudah kelas sampai sore atau naik tangga ke lantai 5 pun sudah cukup bagi saya. Kemudian namun terkadang semangat saya untuk berkegiatan itu menurun ketika saya melihat partisipasi dari mahasiswa atau penghuni lain itu kurang dan sedikit. Jadi menurut saya diperlukan sanksi yang lebih tegas yang bisa dirasakan langsung oleh
penghuni yang melanggar aturan saat itu juga. Kemudian yang keempat, apabila ada penghuni yang tidak mendaftar reguler ataupun non reguler tetapi diketahui tinggal di asrama, maka apa yang akan saya lakukan? Saya akan menegurnya dengan baik dan saya akan memberikan sanksi kepada orang yang mengajak berupa penulisan aturan asrama selama 2 kali dan kerja sukarela selama 3 hari di daerah lantainya. Mengapa hal tersebut dilakukan? Tentu saja untuk memberikan jerak kepada pelanggar serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena bisa saja dengan adanya penghuni lain yang tinggal di asrama terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hilangnya barang berharga atau kerusakan fasilitas yang pertanggungjawabannya mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kelima, ketika ada penghuni yang melapor tentang kebisingan yang terjadi di daerah asrama, maka apa yang akan saya lakukan? Saya akan menerima respon dari penghuni tersebut dengan baik. Kemudian saya akan mencoba menghubungi pihak atau mendatangi pihak yang melakukan kebisingan tersebut. Saya akan bertanya kenapa hal tersebut bisa terjadi, dan saya juga akan memberikan pernyataan bahwa asrama merupakan tempat tinggal bersama di mana kita harus menghargai satu sama lain untuk mengurangi kebisingan yang terjadi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.